Saya Elvira Faratujana dari kelas 11 TKJ 1 akan memaparkan materi bab 10 Mikrotik MTCNA bab routing. Ini terdapat konsep pengenalan routing, routing table dan routing flags, pendahuluan static routing, studi kasus, konsep dynamic routing, dan yang terakhir adalah pengenalan OSPF. Pengenalan routing. Routing ini bisa didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari suatu jaringan ke jaringan lain melalui router. Nah, router ini yang menerima paket yang ditujukan untuk jaringan lain dan meneruskannya ke router lain hingga paket itu mencapai tujuannya. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination. Routing ini juga bekerja pada layer 3 pada networking models. Klasifikasi routing. Static routing merupakan routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing ini merupakan routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalannya sendiri, IGP versus EGP. IGP ini digunakan pada intra-autonomous system routing. EGP ini juga diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi seperti sekolah, kampus, perusahaan, atau institusi-institusi lainnya. Yang kedua, EGP. EGP ini digunakan pada intra-autonomous system routing juga. Nah, tapi diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya seperti ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Contoh protokol IGP ini ada distance vector routing protocol, yaitu jauhnya source network menuju destination berdasarkan metrik. Metrik itu dihitung dari hop count, cost, bandwidth, delay, dan lain-lain. Routing Information Protocol V1 dan Routing Information Protocol V2. Distance Vector Routing Protocol ini juga terdapat internal gateway routing. Contoh protokol IGP yang kedua adalah Link State Routing Protocol, yaitu mengetahui topologi jaringan secara keseluruhan dengan mengumpulkan informasi dan setiap router mengetahui topologi jaringannya secara lengkap dan detail. Di dalam protokol Link State Routing Protocol ini terdapat OSPF, ISIS, protokol EGP. Di dalam contoh protokol EGP hanya terdapat satu protokol, yaitu Border Gateway Protocol, yang memungkinkan internet untuk bertukar informasi routing antara sistem otonom yang merupakan jaringan yang dikelola oleh satu perusahaan atau penyedia layanan. Kemudian routing table. Routing table ini berisi informasi mengenal rute ke jaringan atau network tertentu. Routing table ini juga berisi nilai prioritas atau inherit dari masing-masing router. Router table ini terbentuk dari beberapa faktor. Yang pertama, dari semua rute yang berasal dari Dynamic Routing Protocol. Yang kedua, dari semua rute untuk network yang directly connected ke router. Kemudian yang terakhir, dari konfigurasi tambahan seperti static router. Routing flags. Di dalam routing flags ini terdapat istilah-istilah seperti D yang merupakan dynamic, A merupakan active, C merupakan connected, S merupakan static, O merupakan OSPF, R merupakan LIP, B merupakan BGP, M merupakan MME,
B merupakan black hole, P merupakan prohibit, U merupakan unique rebel, dan X merupakan disable. Konsep static routing. Static routing ini diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang kita kelola. Contohnya seperti anggaplah kita memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Nah, setiap kantor cabang ingin terhubung ke kantor pusat melalui jaringan WAN. Nah, kita juga berkeinginan untuk menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Routing ini juga dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Caranya, pada menu static router perlu menambahkan parameter router seperti address dan gateway secara manual ke dalam routing table, klik IP, klik router, dan add. Static routing ini mau kemana dan lewat mana? Karakteristik static routing ini yang pertama mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, namun static routing ini tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Nah, static routing juga menggunakan konfigurasi manual setiap kita menambahkan jaringan-jaringan baru. Kemudian selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama, studi kasus static routing 2 router, yang kedua static routing 3 router, yang ketiga static routing 4 router. Caranya, yang pertama kita hubungkan ISP dengan MikroTik. Lalu kita masuk ke menu konsol MikroTik 1, kita skip bagian password, kemudian enter. New password juga kita skip, kemudian klik Ctrl C. Jika tidak bisa di enter, dikonfigurasi dulu terminalnya, kemudian enter kembali, kemudian kita ketik IP address print, lalu tuliskan pada node-nya, ditulis di label, tulis DHCP 10.0.137.x. Salah tulisan X-nya nanti akan berbeda dari yang kalian dapat. Kita koneksikan MikroTik 1 dengan MikroTik 2. Nah, selanjutnya kita tambahkan PC-nya berjumlah 2. Kemudian gabungkan menggunakan Ethernet. Ganti hostname si MikroTik-nya agar kita tidak bingung. Caranya dengan kita ketik system identity, lalu enter, kemudian lakukan set name router 1, kemudian enter, lalu kita ketik print. Nah, lakukan hal yang sama pada MikroTik 2 dengan set name router 2. Kita mencoba lakukan yang namanya night port. Caranya yang pertama kita klik router 1, ketik IP night port print, kemudian kita cek pada router 2 night port yang dimiliki, maka dia akan menginformasikan router 1. Setelah ketik IP night port print, lalu kita bisa lakukan koneksi ke Winbox. Nah, kita juga akan koneksikan antara PC kita dengan VNet Lab terlebih dahulu. Kita buka command prompt. Di sini kita lakukan routing antara PC dengan VNet Lab-nya agar bisa saling terkoneksi. Kemudian ketik router add 10.0.137.0 dengan mask 255.255.255.0. Kemudian spasi kita ketik 192.168.44.129, klik enter, lalu kita ping 10.0.137.127. Kemudian langsung koneksikan dengan MikroTik Winbox. Caranya buka Winbox,
Lalu ketik IP router 1 yaitu 10.0.137.127. Kemudian kita konekkan, maka nantinya akan berhasil untuk router 1, yaitu MikroTik. Pertanyaannya, misalnya jika tidak bisa, MikroTik router 2 itu terkoneksi juga dengan Winbox tanpa harus terkoneksi dengan ISP. Nantinya kita akan menggunakan istilah yang namanya fitur Roamon. Nah, jadi artinya terhubungnya router sampingnya tanpa harus teridentifikasi IP address-nya melalui router 1 akan terkoneksi langsung ke router 2. Lakukan atau menyalakan fitur Roamon. Yang pertama kita pilih bagian tools, kemudian klik Roamon, kemudian centang yang bagian enable, lalu klik apply, lalu klik OK. Kemudian kita nyalakan fitur Roamon juga pada router 2. Dan misal kita pergi ke router 1, kita klik more dan kita klik new Winbox, lalu masuk ke router 2, connect. Jadi artinya kita masuk ke router 2 via router 1, yaitu 10.0.137.127. Sudah berhasil menggunakan fitur Roamon, langsung saja lakukan addressing pada interface. Masuk ke router 1 terlebih dahulu, IP, lalu klik address. Untuk yang mengarah ke address 1 sudah terkonfigurasi secara dynamic, lalu addressing pada address 3, kemudian ketik address-nya 192.168.1.1/24, lalu klik interface-nya address 3, kemudian kita apply, lalu klik OK. Selanjutnya tambahkan yang address 2 dengan ketik address-nya, kemudian masuk ke router 2. Caranya klik IP address, lalu klik plus, kemudian kita menambahkan IP address-nya 10.10.10.2/24, lalu klik interface-nya address 1, klik apply, lalu klik OK. Lakukan juga addressing yang mengarah ke klien. Nah, jika sudah berhasil melakukan addressing pada router 1 dan router 2, jika misalkan melihat routing table itu, klik IP lalu route, maka sudah ada informasi. Dan ini ketika routing kita pada interface, baik itu yang mengarah ke klien ataupun yang mengarah ke router, itu akan didaftarkan pada routing table secara otomatis. Jika misalkan ingin konfigurasi masih komunikasi dengan network 2.0, maka kita perlu menambahkan informasi di routing table menggunakan proses routing. Nah, lakukan konfigurasi static routing dengan cara masuk ke IP, lalu klik route, lalu klik plus di bagian general, dan seterusnya address-nya kita isi 192.168.2.0/24. Kemudian bagian gateway kita isi 10.10.10.2, klik apply dan OK. Harus menambahkan informasi di router 2, jadi kurang lengkap jika misalnya kita memasukkan routing table pada suatu perangkat saja. Jadi harus menambahkan informasi routing table pada router 2. Masuk ke router 2, klik add address-nya, kemudian isi address dan gateway-nya. Jika kita lakukan ping dari router 2, ketik ping, ketik 192.168.1.1, kemudian klik enter. Nyalakan dulu PC-nya, ketik show IP di PC 1 yang belum ada karena baru nyala dan akan dilakukan addressing. Kemudian ketik IP 192.168.1.2/24, 192.168.1.1/24, lalu klik enter, kemudian lakukan juga di PC 2. Kemudian ini ada dynamic routing.
Routing dinamis ini merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Nah, hal ini memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Pengenalan OSPF. OSPF ini kepanjangan dari Open Shortest Path First, yang merupakan salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Nah, OSPF ini support IP versi 4 dan IP versi 6. Konsep cara kerja OSPF ini dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. OSPF ini memilih rute sesuai dengan kecepatan. Nah, OSPF juga merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Tujuan adanya OSPF area ini untuk memecahkan topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutuan. Yang pertama ada backbone atau area 0 dengan ID 0.0.0.0 yang bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone lokal. Yang kedua, standard default area. Ini merupakan sub-area dari area 0. Ini menerima LSA intra-area dan inter-area dan ABR yang terhubung dengan area 0. 3. Ada stub area, merupakan area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertised external route. Yang keempat ada not so stubby area. Stub area yang tidak menerima external router dan digantikan dengan default router yang bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu areanya. Terakhir ada OSPF Lab. Ini untuk merubah lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing. Nah, OSPF Lab ini mendaftarkan DEC sebelumnya ke dalam OSPF. Cara kerjanya juga dengan mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Sekian dan terima kasih.